Sakit hati karena burung peliharaan dijual, seorang pria di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur memperkosa dan membunuh anak temannya yang masih berusia 14 tahun. Agar tidak ketahuan, pelaku berpura-pura ikut mencari korban yang akhirnya ditemukan terkubur di kubangan lumpur. Tangis histeris pecah ketika jasad AM ditemukan warga di sebuah kubangan air di Kelurahan Amborawang Darat, Kutai, Kalimantan Timur. Gadis 14 tahun ini sebelumnya dinyatakan hilang. AM ternyata tewas di tangan SA, teman ayahnya. Ironisnya, pelaku berpura-pura ikut mencari korban. Namun perilakunya di lokasi tempat korban dibuang menimbulkan kecurigaan. Setelah didesak warga dan polisi, akhirnya pelaku mengaku telah memperkosa dan membunuh korban. Warga yang marah sempat menghakimi pelaku. Saat diperiksa, SA mengaku membunuh korban karena sakit hati kepada ayah korban yang menjual burung peliharaan yang sebelumnya digadaikan. Dari tersangka menyampaikan bahwasanya pelaku ini sakit hati kepada ayah kandung dari si korban. Ya. Sakit hatinya adalah si pelaku ini menitipkan seekor burungnya kalau nggak salah burung jalak, dan pesannya itu agar tidak dijual ke orang lain. Ini terjangkut masalah utang. SA terlebih dahulu menganiaya korban. Setelah tidak berdaya, korban diperkosa. Jasad korban kemudian ditimbun di genangan lumpur dan ditutupi dengan batu untuk menghilangkan jejak. Itu kan kepikiran, ingat itu langsung masuk gitu, seperti ada yang masukin. Oh gitu ya. Dipukul pakai apa? Pakai kayu. Terus? Diapain lagi? Dibuang. Diseret. Dipukul langsung mati atau pingsan gimana? 2 kali dipukul. Oh, dipukul 2 kali. Di bagian? Kepala belakang. Enggak. Langsung pukul aja dari belakang atau? Langsung pukul. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Samboja. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang ibu di Kediri, Jawa Timur diringkus polisi usai menganiaya anak tetangganya yang masih di bawah umur. Pelaku tak terima saat korban mengejek anaknya yang berusia 1 tahun. SE 22 tahun menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Kediri Kota, Jawa Timur. Wanita asal Ngadirejo ini diamankan polisi usai menganiaya OS, 10 tahun yang merupakan anak tetangganya. Kejadian bermula saat korban tengah bermain bola di dekat rumah pelaku. Saat hendak mengambil bola yang ada di dekat pelaku, korban mengejek anak pelaku yang masih berusia 1 tahun. Tak terima dengan ejekannya, pelaku yang tak kuasa menahan amarahnya lalu menganiaya korban hingga mengenai wajah dan kepala bagian belakang korban. Akibat penganiayaan, korban muntah darah dan mimisan hingga dilarikan ke Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri guna penanganan medis. Sementara Satreskrim Polres Kediri Kota yang menerima laporan dari orang tua korban mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Saat itu korban sedang bermain bola, kemudian ada bola menghampiri ke depan rumah pelaku, kemudian terjadi obrolan yang isinya sedikit mengejek, yang intinya dari korban mengejek anak dari pelaku, kemudian pelaku tersinggung, akhirnya pelaku melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dina miskin dan banyak gaya, ayah dan anak di Palembang mengeroyok tetangga dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan, korban terluka di tangan dan kepala. Satreskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan menggerebek sebuah rumah di Jalan Letnan Jaimas, Kelurahan 24 Ilir. Polisi memburu Aliot Hadi, 42 tahun, serta anaknya, Diki Pranata, yang berusia 19 tahun, setelah menganiaya tetangganya.
Di rumah pelaku, polisi juga mencari golok yang digunakan untuk melukai korban. Di hadapan petugas, kedua tersangka mengaku kesal dengan perkataan korban yang menghinanya miskin dan banyak gaya. Sebelumnya, kedua belah pihak sempat adu mulut dan saling ledek. Korban kemudian dianiaya saat keluar rumah hendak mengojek. Akibatnya, Muhammad Sodri mengalami luka bacokan di tangan dan kepala. Pada saat akan berangkat bekerja, ngojek, didatangi oleh si tersangka DY dan diomongin dengan kata-kata kasar. Akhirnya terjadi ribut mulut. Tidak lama orang tuanya si DY keluar dan langsung membacok si korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bapak dan anak ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Masih dari Palembang, Sumatera Selatan, seorang pria tewas akibat luka aniaya senjata tajam. Pelaku merupakan tetangga korban yang dendam karena dituduh mencuri ponsel 5 tahun lalu. Seorang laki-laki bernama Evan Hardiansyah di Palembang tewas dianiaya tetangganya sendiri. Kejadian penganiayaan terekam kamera CCTV. Korban diserang pelaku menggunakan senjata tajam tepat di depan rumahnya. Kejadian tersebut disaksikan keluarga, bahkan istri korban yang sedang hamil besar. Adik ipar korban berusaha melerai, namun pelaku sempat mengancam menggunakan senjata tajam. Melihat korban terkapar, pelaku langsung kabur. Polisi yang menerima laporan penganiayaan bergerak cepat memburu pelaku yang tidak lain adalah tetangga korban. Hanya berselang beberapa jam usai kejadian, pelaku yakni Suhardi berhasil ditangkap oleh Satreskrim Mapolsek Sako Palembang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebilah pisau yang digunakan beserta pakaian dan sepatu boot milik korban. Pelaku mengaku dirinya dendam terhadap korban karena dituduh mencuri handphone 5 tahun yang lalu. Ya bukan memang bersenggolan itu. Kak, kalau boleh tahu dendamnya ini dendam apa nih Kak? Gitu, Kak? Fitnah, Pak. Fitnah apa? Karena saya pernah difitnah maling HP. Oleh si laki dan para keluarganya. Kapan itu Kak? Sudah lama, sekitar 4-5 tahunan. Sementara menurut hasil penyelidikan, motif awal kejadian karena saling senggol dan keduanya terlibat cekcok hingga terjadi penusukan menggunakan senjata tajam. Motifnya awalnya mereka saling senggol, tapi memang sebelumnya mereka sudah ada dendam lama. 5 tahun yang lalu pernah ada permasalahan dan muncul kembali pada saat bertemu secara bersenggolan ya. Sehingga terjadilah insiden itu di terminal. Pelaku terancam pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 338 KUHPI dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun, maksimal 15 tahun penjara. Sementara di Rejang Lebong, Bengkulu, seorang petani juga tewas di tangan tetangganya. Tragis saat penganiayaan istri korban turut menyaksikan. Ini adalah detik-detik pelaku pembacokan tetangganya sendiri yang diamankan di Polsek Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong di tempat persembunyiannya. ED diamankan tanpa perlawanan. Pasalnya pelaku tega menganiaya tetangganya dengan sebatang kayu hingga tewas. Korban tewas di hadapan istrinya sendiri. Sang istri menyatakan selain dengan kayu, pelaku menembak suaminya dengan senjata api. Akhirnya sang suami Herianto, warga desa Apur, Sindang, Beliti Ulu, tewas dalam perawatan medis. Pelaku dendam terhadap korban karena sehari sebelum kejadian terjadi cekcok antara pelaku dan korban karena ketersinggungan. Dan pada malam itu pelaku menyetop atau menghentikan motor korban yang waktu itu korban berangkat dari desa
Apur menuju kebunnya di Desa Lawang Agung sekira jam 20.00 WIB, dan di persawangan di tengah kebun korban dihentikan oleh pelaku, lalu dipegang kerah baju sambil memegang senjata tajam. Pelaku diamankan ke Polres Rejang Lebong dan terjerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara dan undang-undang darurat karena pelaku juga membawa senjata api rakitan dengan ancaman 10 tahun penjara. Cekcok saat mabuk, seorang pria tega membunuh teman satu kontrakannya. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.